Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Qatrul Wais halaman 9 baris 7 dari atas. Qauluhu wa yuhkamu bainahum wa yahkumu bainahum bil adli wa awwalu ma yuqda fil mawqifi as-salatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahkumu lan ngukumi sapa Allah bainahum ing dalem antarani khalquh, bainahum ing dalem antarane khalquh atau khalaik bil adli kelawan adil, bil adli kelawan adil. Wa awwaluma utawi kawitani barang, wa awwaluma utawi kawitani barang silai ma yuqdha kang den putusi apa ma, yuqdha kang den putusi apa ma fil mauqifi ing dalem nggon pelerenan, fil mauqifi ing dalem nggon pelerenan iku as-shalatu salat, iku as-shalatu salat. Summa ba'daha muka iku tetep ing dalem sause salat, muka iku ing dalem sause salat ad-du'a wi ad-da'a wiyu utawi piro-piro pengakuan, ad-da'a wiyu utawi piro-piro pengakuan bayani da'wi min qatli nafsin saking mateni awak, min qatli nafsin saking mateni awak bi ghairi nafsin kelawan tanpa mateni awak kang ngene, Bilayu nafsin kelawan tanpa mateni awak kang wene. Summa yusakuna muka nuliten kiring sapa khalqi, muka nuliten kiring sapa khalqi Summa yusaquna muka nuli den kiring sapa khalqi ila syirati maring uat, ila syirati maring uat. Wa huwa utawi asyirat iku jisrun jembatan, iku jisrun jembatan mamdudun kang den dawaaken apa jisrun ala matnin nari ing ngatasé tengai neraka, Aimala matinari ing ngatasi tengah neraka bainal mauqifi ing dalem antarani nggon pelerenan, ing dalem antarani nggon pelerenan wal jannati lan swarga, wal jannati lan swarga. Fainan naro krono satuhuni neraka, krono satuhuni neraka iku bainahuma ing dalem antarani mauqifi wal jannah, iku bainahuma ing dalem antarani mauqifi wal jannah. Aruku tur luwih lembut apa jisrun, aruku tur luwih lembut apa jisrun minas sya'rati tinimbang sangking, luwih lembut minas sya'rati tinimbang sangking rambut siji. Wa ahadu lan luwih landep apa jisrun minas saifi tinimbang sangking pedang, minas saifi tinimbang sangking pedang. Fahuwa muka utai saifi iku mislu Musa ngumpamani lading, iku mislu Musa ngumpamani lading. Fannajuna muka utawi piro-piro wong kang selamat, fannajuna muka utawi piro-piro wong kang selamat iku ya juzuna podo ngelewati sopo annajuna ing sirat, podo ngelewati sopo annajuna ing sirat kalam hatil basori koyok sak kedepe meripat, koyok sak kedepe meripat. Summa kalbarqi muka nuli koyok kilat, muka nuli koyok kilat. Waka summa karrihi muka nuli koyok angin, muka nuli koyok angin. Summa kapairi muka nuli koyok manuk, summa kal khayli muka nuli koyok jaran. Summa man muka nuli wong, summa man muka nuli wong ya juzuna kang podo nglewati sapa man ing sirat, kang podo
nglewati sapa man ing sirat sa'yan kelawan melaku rikat. Sa'yan kelawan melaku rikat, summa masyan muka nuli melaku biasa. Summa masyan muka nuli melaku biasa, summa melaku biasa. Summa habwan muka nuli berangkang. Summa habwan muka nuli berangkang. Summa rahfan muka nuli ngisot. Summa rahfan muka nuli ngisot. Fahum muka utawi eman. Fahum muka utawi maya juzu iku yatafa wanuna. Podo bedo-bedo iku yatafawatuna. Iku yatafawatuna podo bedo-bedo sapa man. Podo bedo-bedo sapa man kal halikina kaya pira-pira wong kang kerusakan. Kaya pira-pira wong kang kerusakan. Faminhum muka iku setengah sangking man. Muka iku setengah sangking man. Muka iku setengah sangking khalqi man utawi uwong. Man utawi uwong yaku bukang jungkel sapa man bi awali kodamin kelawan kawitani delamaan. Kelawan kawitani delamaan. Wahwa utawi man iku alladhi wong. Wahwa utawi man iku alladhi wong silai alladhi yakunu kang ono sapa alladhin iku akhirul kharijina akhire wong kang padha metu kabeh. Akhire wong kang padha metu kabeh metu minan nari saking neraka. Minan nari saking neraka. Wa minhum lan iku setengah saking khalqi. Lan iku setengah saking khalq atau najun ya. Lan iku setengah saking khalqi. Nas khalqi sama man utai wong yakubu kang jungkel sapa man. Wa minhum lan iku setengah saking khalqi man utai wong yakubu kang jungkel sapa man inda akhiri qadamin nalika pucuke delamaan. Nalika pucuke delamaan, nalika akhire delamaan. Indalem naga pucuk akhire delamaan. Fayakunu muka on sapa man. Fayakunu muka ono sapa man iku awalul kharijina. Iku awalal kharijina kawitane wong kang metu. Kawitane wong kang metu minha saking nar. Minha saking nar watafawat lan beda-beda. Watafawat lan beda-beda. Watafawat lan beda-beda apa almururu penggawe lewat. Apa almururu penggawe lewat bihasabit tafawuti kelawan milang-milang kacei. Kelawan milang-milang kacei beda-beda ni fil a'mali ing dalem piro-piro amal. Fil a'mali ing dalem piro-piro amal as-solihati kang bagus apa amal. Kang bagus apa amal wal i'radilan minguni. Wal i'radilan minguni mingu an hurmatillahi ta'ala. Saking piro-piro barang kang den haromaken Allah. Saking piro-piro barang kang den haromaken Allah. Idza khatarat ari kalani kerentek apa hurumatillah. Apa hurumatullah alal qulubi ing ngatasé piro-piro ati. Ing ngatasé piro-piro ati. Wa awwaluman utawi kawitani wong. Wa awwaluman utawi kawitani wong yakti kang nekani sapa man ilan nari maring neraka. Ilan nari maring neraka iku qabilun qabil alladzi qatala kang mateni sapa qabil akhahu ing dulure qabil habilah nyatani habil.
Habilah nyatani Habil mateni bi ghairi haqqin kelawan tampo hak. Li bi ghairi haqqin kelawan tampo hak li annahu krono satuhuni Qabil iku awaluman kawitani wong azharo kang ngelahiraken sapa man hadhil khoslata ing ikilah pekerti mateni awak-awakan. Ing pekerti mateni awak-awakan. Wa hadza utawi ikilah Qabil iku yad awaluman kawitani wong yadkhuluha kang mlebu sapa man ing nar bayani minal insi saking menungso wa iblisun utawi iblis huwa awaluman yaiku kawitani wong yadkhuluha kang mlebu sapa man ing nar bayani man minal jin kirim saya ulangi tadi wa hadza utawi ikilah Qabil iku awaluman kawitani wong yadkhuluha kang mlebu sapa man ing nar minal insi saking manungsa. Wa iblisun utawi iblis huwa awaluman yaiku kawitani wong yadkhuluha kang mlebu sapa man ing nar minal jinni kang saking jin. Minal jinni kang saking jin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahkumu bainahum bil adli wa awwalu ma yuqda fil mawqifi as-salat summa ba'daha ad-da'awi bayan min qatli nafsin bi ghairi nafsin. Allah di dalam menghukumi, memutuskan makhluk tersebut dengan seadil-adilnya. Allah menghukum mereka dengan adil. Sedangkan wa awwalu ma yuqda fil mawqifi as-salatu summa ba'daha ad-da'awi min qatli nafsin bi ghairi nafsin. Yang pertama diputuskan adalah yang pertama kali dibutuhkan di tempat mereka berada, dikumpulkan ada di padang mahsyar itu, tempat semua orang dikumpulkan adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya orang tersebut, sholat atau tidak? Di sini tentang sholat, maka dari itu perbaikilah sholat kita, usahakan kita itu jangan sampai meninggalkan sholat. Kadang-kala kita sholat, tapi karena tidak tahu cara-cara sholat yang sah, sholat tapi tidak sah, sama dengan orang itu tidak sholat. Maka dari itu Rasul Dawud tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, baik laki-laki atau perempuan. Ilmu wajib itu ilmu apa? Ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang akan kita hadapi. Kita sebagai orang Islam, kita pertama kali harus tauhid. Tauhid mengisahkan kepada Allah. Perkara yang hubungan dengan Allah adalah ilmu tauhid. Kita harus mengetahui masalah ilmu tauhid. Karena dengan kita mengetahui masalah ilmu tauhid itu kan masalah keimanan. Caranya kita itu percaya kepada Allah bagaimana. Nah, kita tidak tahu tauhid, tidak paham, tidaknya ngerti. Siapa yang wajib kita ketahui, utusan, nah itu kita harus tahu. Baru iman kita itu. Jadi kalau tidak tahu tauhid sama sekali, ya kita cuma, ya kadang-kadang memang iman itu ada yang taklid, mengikuti pada orang lain. Kita tidak tahu dan enggak masalah. Kemudian sebagai orang Islam, kita itu harus sholat. Dituntut untuk melakukan sholat, berarti belajar ilmu sholat, hukumnya wajib. Sholat yang sah bagaimana, rukun-rukunnya sholat kita harus tahu, syarat sahnya sholat kita harus tahu, perkara yang membatalkan sholat juga tahu. Sebagai orang perempuan itu kadang-kala juga mengalami haid. Jadi haid itu juga penting, karena kadang-kala karena kita itu tidak tahu.
Orang yang tidak tahu itu dimaklumi kalau memang ini hidupnya itu ada di tempat sulit untuk belajar. Tapi kalau sekarang itu di mana-mana sudah ada pendidikan, belajar. Sekarang kita itu keluar darahnya bagaimana kita itu tidak tahu. Kadang-kala kita itu lebih dari 15, yang penting biasanya 7 hari langsung mandi itu, padahal darah masih keluar. Kalau darah keluar lebih dari 15 hari, kita itu tidak bisa mengambil haid 15 harinya, selebihnya istirahat tidak bisa. Ketika darah mencapai masa 15 hari, 15 harus mandi. Kalau tidak mandi, berarti kan tidak sholat. Kadang-kala di sini darahnya merah, kemudian darah kuning. Lah kuning itu kan darah. Kadang-kadang masih kelabu, sudah mandi karena tidak tahu. Tidak tahunya kenapa? Tidak mau bertanya. Karena tidak mau bertanya, maka itu tidak ada perkara yang dikecualikan. Berarti harus tahu, belajar ilmu. Masalah risal haid itu fardu ain. Fardu ain berarti setiap orang perempuan yang sudah mukallaf perempuan itu ya wajib mengetahuinya. Karena apa? Karena sholat sah dan tidaknya juga ada di sana. Ada di sana. Sholat sah dan tidaknya. Puasa, kita wajib puasa. Perkara yang hubungan dengan puasa kita harus juga tahu. Nah, ini puasa saya sah atau tidak? Nah, di sini masalahnya. Yang masalah yang mau tahu fikih itu ya masalah sholat. Orang itu wajib mengeluarkan zakat, zakat juga harus diketahui. Oh, ini pedagang ya harus tahu ilmunya dagang. Dalam segi ini riba atau tidaknya. Di sini. Bismillah, kembali pada masa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah sholat apa? Ad-da'awiyuh. Masalah pengakuan seperti membunuh tanpa hak. Tidak ada masalah karena sakit hati langsung membunuh. Lah ini bayani min qatli nafsin bi ghairi nafsin itu artinya apa? Membunuh tanpa hak, tanpa ada kesalahan. Nah, yang membunuh itu membunuh saudara sendiri. Biasa sekarang itu pembunuhan itu di mana-mana, salah sedikit punya salah karena dendam, membunuh itu dosa. Ya dosa, itu sama dengan min qatli nafsin bi ghairi nafsin. Nah, kita itu kalau di Indonesia negara hukum, jadi hukum kalau di Indonesia. Nah, sekarang suami marah pada istri membunuh, orang anak membunuh orang tua membunuh anak, apa kesalahannya? Nah, ini nanti yang akan setelah masalah sholatnya masalah ini. Summa yusaquna ila syirat. Kemudian semua makhluk, semua manusia, jin, maka semua itu digiring ke padang mahsyar. Untuk apa dikumpulkan? Untuk melewati siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jembatan yang dipasang di antara apa? Di antara mauqif wal jannah, tempat ini neraka itu ada di antara tempat berhentinya orang berkumpul dan di antara surga. Jadi kita itu akan masuk surga harus melewati api neraka dulu. Jembatan siratal mustaqim terlebih dahulu. Tidak bisa. Nah, di sini. Nah, nanti siratal mustaqim. Jadi fanna fa innan nar bainahuma, neraka itu ada di antara tempat tersebut. Siratal mustaqim arukku minas sya'rati wa ahadu minas sayfi wa huwa mislul Musa. Jadi siratal mustaqim itu kecilnya lebih kecil daripada rambut. Rambut itu dibelah jadi 7. Kemudian tajamnya lebih tajam daripada pedang. Karena apakah bisa kita melewati siratal mustaqim? Melewati siratal mustaqim itu bukan jembatan di dunia,
Jadi melihat pada amalnya pasti bisa lah. Orang yang amalnya baik bisa. Fannajuna yajuzuna kalam hatil basari. Nah, di dalam melewati siratal mustaqim, orang yang selamat, yang bisa melewati siratal mustaqim itu beda-beda. Ada yang kecepatannya seperti kedip mata. Gini itu sudah nyampe. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti petir, ada yang seperti angin menyambar, ada yang seperti terbangnya burung, ada yang seperti jalannya kuda. Di sini summa mayyajuzuna sa'yan summa masyan summa habwan summa rafan. Jadi tidak sama, beda-beda. Ada yang juga selain itu juga ada orang itu yang berjalannya cepat sekali, berjalan jalan cepat. Ada yang seperti jalan biasa, ada lagi yang berangkang, ada yang ngesot. Jadi beda-beda melihat amalnya masing-masing. Fahum yatafawatuna kal halikina. Jadi beda-beda kesalahan yang beda-beda. Faminhum man yakubbu bi awwali qadami wa huwa alladhi yakunu akhiral kharijin minan nar. Jadi termasuk orang ini nanti pertama kali masuk langsung jatuh. Nah, ini siapa? Orang-orang yang terakhir masuk keluar dari api. Ini masuk termasuk orang yang beriman tapi terakhir masuk keluar dari api neraka ya. Kemarin sudah disebutkan dalam kitab Usfuriyah. Orang jadi siapa? Orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Di sini orang yang paling akhir dikeluarkan dari api neraka. Memasukkan orang yang hafal Al-Quran, sholat tapi tingkah lakunya tidak sesuai. Sholat ya sholat tapi ya seperti itu. Jadi untuk itu kita sekalipun orang Islam kita, saya pasti masuk. Iya, kita itu pasti, semua orang Islam pasti masuk ke dalam surga. Pasti. Tapi kan beda-beda melihat amal kita bagaimana. Karena kita itu ya lihat kita sendirilah. Nanti kita itu apakah langsung masuk ke surga atau tunggu dulu, atau kita itu akan lama di neraka ya. Kita melihat masing-masing kita, apa kata amal kita sendiri. Kita sudah bisa, oh saya itu mestinya seperti ini, oh saya masuk surga, masuk surga. Semua orang yang beriman masuk surga. Yang beriman itu siapa? Orang yang matinya membawa Islam dan iman. Kalau dari awal Islam tapi di akhir hayatnya dia murtad, itu bukan termasuk orang Islam, itu termasuk orang kafir. Jadi orang Islam, orang yang matinya membawa Islam dan iman. Dari awal orang itu tidak masuk Islam, tapi di akhir kurang satu hari membacakan asyhadu alla ilaha, kafir asli, mulai dari dulu, dari mbaknya itu memang asli kafir. Tapi ketika mau meninggal dunia membaca kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam. Contoh seperti siapa itu? Seperti Bahrom. Bahrom itu lantaran memberi sodakoh kepada orang yang sedang kelaparan. Bahrom itu kisah seorang majusi yang punya anak laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki tampan, yang perempuan cantik. Karena tidak ada pajangan, jadi anak perempuan dikawinkan dengan anak laki-lakinya. Yang terakhir tinggal, yang terakhir gak ada cari jodoh, gak ada yang bisa, gak ada yang cocok. Akhirnya siapa? Dikawin sendiri, itu Bahrom. Pada malam pertama perkawinan dengan anaknya, ketika sudah malam,
ada seorang yang masuk ke dalam rumahnya menyalakan lampu. Dia siapa? Seorang perempuan yang punya anak 3 yatim, belum makan sama sekali. Tapi perempuan tadi masuk menyalakan lampu, niatnya apa? Minta bantuan, tapi malu. Karena perempuan tadi faham bahwa itu adalah bukan orang Islam, malu untuk minta bantuan kepada orang kafir. Pulang sampai 3 kali, pada hari ketiga 2 kali kok seperti ini. Akhirnya Bahrom curiga lah, nanti ini mata-mata. Pada hari yang ketiga oleh Bahrom diikuti dari kejauhan. Ternyata perempuan itu masuk ke dalam rumah. Bahrom mengintip, anak 3 sedang menunggu, menangis, belum makan. Lantaran itulah Bahrom hatinya tersebut membantu mereka. Perempuan tersebut berdoa. Bahrom mendengar. Hanya Bahrom masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadah, tidak berpaling, meninggal dunia. Islam. Nah di sini. Jadi kita sebagai orang Islam ya tetap berdoa kepada Allah agar supaya kita itu matinya membawa Islam dan iman. Nah kita itu nanti usahakan jangan sampai keluar yang terakhir. Kalau bisa kita itu jangan mampir dulu ke neraka. Kalau bisa ya kita usaha sendiri-sendiri. Karena masalah di sini nanti akhir itu nggak ada hubungannya dengan keluarga nggak bisa membantunya nantinya ya kak, kecuali lah nih kita itu mendapat syafaat sodakoh yang banyak. Nanti kita itu bisa amalan kita sendiri itu bagaimana ya, semua itu susah memikirkan sendiri-sendiri. Ini ya saya biarkan masuk neraka. Nggak ada orang yang ingin masuk ke dalam neraka, semua ingin masuk ke dalam surga. Jadi untuk itu kita harus bisa mempersiapkan diri sendiri bagaimana sekiranya itu bisa selamat di dunia dan akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yakubbu inda akhiri qadamin fayakunu awalal kharijin minha. Ada lagi orang yang di sini di akhir inda akhiri qadamin, di akhir zaman, berarti sudah di akhir, bisa dari awal bisa melewati siratal mustaqim, tapi di akhirnya dia jatuh juga, masuk ke dalam neraka juga. Jadi di akhir sudah dia tuh masuk jatuh. Bagaimana? Siapakah dia? Dia adalah orang-orang yang pertama kali keluar dari api neraka. Jadi orang yang pertama kali keluar dari neraka yaitu orang yang di dalam ketika melewati siratal mustaqim, di akhirnya dia jatuh juga. Jadi semua orang yang masuk, orang Islam masuk ke dalam neraka ya beda-beda nanti. Jadi sampai di mana baru jatuh, bisa melewati lewat dan jatuh. Nah, seperti di sini. Kalau yang pertama tadi langsung masuk, langsung jatuh. Nah, itu nanti orang yang terakhir kali. Fayakunu awal wa tafafut al-mururu bihasabi tafafuti fil a'mali sholihah wal i'radi an hurmatillahi ta'ala idza khatarat alal qulubi. Di dalam melewati siratal mustaqim itu tidak sama melihat amal kebaikannya dalam segi beramal baik dan dalam segi menghindar dari perkara yang dilarang oleh Allah. Kapan? Ketika ada di dalam getaran hati ingin melakukan perkara yang haram, tidak ada di sini. Karena memang kita itu memerangi hawa nafsu. Perang yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Kenapa? Ada pada tubuh diri kita. Memerangi hawa nafsu itu sulit ketika ingin seperti ini. Mau tidak mau, enggak. Getaran di dalam hati itu ada 2. Ada yang itu timbulnya dari malaikat, ada yang dari kuat-kuatan. Kuat yang mana? Kita itu.
Kalau kita itu melanggar berarti lebih kuat yang mengajak pada kejelekan bisikan setan yang kita ikuti. Memang kita kan tidak sadar, kadang-kala kita marah, saya tuh gini-gini ini melakukan sesuatu yang di luar nalar, sehingga kita itu terjumus. Nah itu kenapa? Ya memang namanya setan. Setan itu kan, iblis itu berusaha untuk merusak manusia. Iblis itu dendam sekali kepada manusia. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, setan itu adalah musuh kita, musuh manusia yang nyata. Kenapa? Nah, dulu pada waktu iblis itu asalnya juga ada di dalam surga. Pada waktu Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud sebagai penghormatan, malaikat dan iblis suruh sujud kepada Nabi Adam. Malaikat mengikuti perintah Allah, tapi yang iblis dengan sombongnya tidak mau sujud, malah mengatakan saya dengan Adam lebih mulia saya karena saya dari api, Adam dari tanah. Jadi lantaran ketakaburannya itulah akhirnya oleh Allah iblis dikeluarkan dari surga. Kemudian iblis itu berjanji sampai besok-besok saya itu akan mengganggu untuk memasukkan mereka itu ke dalam neraka, akan dijadikan teman. Dan ini janjinya iblis sudah. Sakit hati sejak dulu untuk mengajak orang-orang ikut ke dalam neraka. Ya kita terserah kita sendiri. Ya tidak adalah yang ingin mengikuti, tapi bagaimana? Iblis seperti itu kuatnya menyadar. Ya kita juga harus berusaha sekuat mungkin, semampu mungkin. Mengatakan, bicara itu mudah, melakukan itu adalah sangat sulit sekali. Di dalam melakukan di sini antara melakukan amal kebaikan dengan menghindar dari perkara yang tidak baik, antara melakukan ibadah dengan menghindar dari perkara yang haram, itu lebih berat mana? Lebih menahan diri dari larangan Allah nih dengan perintah Allah, lebih mudah melaksanakan perintah Allah daripada menjauhi larangan Allah. Kok bisa lah? Iya jelas, menjauhi larangan Allah itu sulit sekali. Coba kita itu contohkan saja yang mudah-mudah, yang setiap hari kita lakukan. Kita sholat, mudah sholat, itu melakukan perintah Allah. Tapi coba larangan Allah apa? Yang setiap hari kita lakukan, melakukan ghibah, ngerasain itu dosa besar. Bahkan perbuatan ghibah itu adalah ketika kita ngerasani orang, amal kebaikan kita diberikan kepada orang yang dirasani. Kemudian kalau amal kita sudah tidak ada kebaikan, maka dosanya orang yang dirasani diberikan kepada kita. Ini mudah. Nah, itu larangan dari Allah, tapi betapa sulitnya, sulit sekali. Ghibah itu apa? Membicarakan orang lain sesuai dengan fakta. Dan ketika orang yang mendengarkan itu dia marah. Ini sudah tentu masalah kejelekannya. Jangankan orang yang baik kita rasani, seorang pelacur pun itu tidak boleh. Itu pelacur lah. Kalau kita membicarakan orang pelacur, dia itu loh tadi malam dia zina. Saya melihat dengan adanya dirasa seorang pelacur itu kan seperti itu sudah. Kita rasanya, tapi dengan adanya kita bicarakan dia itu gimana? Dosa. Kecuali pada jelas-jelas pelacur. Tapi juga tidak bisa. Kalau bisa kita itu ajak pada kebaikan. Jadi orang yang tingkah lakunya itu ya seperti kenakalan anak-anak, itu hatinya belum tentu juga. Jadi kadang-kadang itu dia itu orang baik, belum tentu. Lihat, hati-hati itu sulit. Kita itu tidak tahu, makanya kita itu jangan sekali-kali memvonis orang hanya melihat dari
luarnya saja. Kita itu tidak tahu di dalamnya seperti apa, tidak tahu. Tidak ada orang itu hanya tahu kulitnya saja, isinya tidak tahu. Untuk itu kita berusaha semampu mungkin. Ini saya sendiri ya belum tentu bisa melakukan seperti ini, sulit. Karena tadi kan sudah bilang, mengatakan itu mudah, tapi melakukan itu agak sangat sulit sekali. Wa awal bismillahirrahmanirrahim. Wa awalu may ya'ti ilan nar qabilu alladzi qatala akhu Habil bi ghairi haqqin. Jadi nanti orang yang pertama kali masuk neraka adalah Qabil. Qabil itu putranya Nabi Adam yang membunuh Habil tanpa hak. Kenapa dibunuh? Ya masalahnya dalam syariatnya Nabi Adam itu Allah menyuruh Nabi Adam mengawinkan putra laki-laki dengan putra perempuan, tapi jangan yang kembar. Jadi Siti Hawa itu di dalam melahirkan kembar. Ya kalau mau dikawinkan dengan siapa kalau bukan anak kembar? Tapi Allah memerintahkan jangan dengan kembarannya lah. Kembarannya Qabil itu orangnya cantik, kembarannya Habil jelek. Lah akhirnya Qabil nggak terima. Ya itu dimana dari iblis sebenarnya. Ditusuk dengan iblis sekiranya Habil itu tidak mau menentang kepada ayahnya. Nah pada tingkat terakhir Qabil itu di saat Habil sedang mengembala, karena kalau Habil itu kerjanya masalah ternak, kalau Qabil dalam masalah pertanian. Jadi di saat ini keputusan membunuh itu setelah ada keputusan. Ketika Qabil mereka tidak mau sama saya, Allah memberi keputusan tentang Nabi Adam putra Saman. Jadi Qabil dan harus mengkorban. Yang namanya Qabil karena sakit hati, hatinya gondelis nggak karuan, yang dikeluarkan cari hasil panennya yang jelek-jelek. Sedangkan Habil mencari kambing yang sangat bagus. Nah nanti caranya gimana? Mana yang tidak ada, itulah yang diterima. Ternyata yang diterima adalah miliknya Habil. Jadi sudah tentu mau tidak mau Qabil harus kawin dengan kembarannya Habil. Habil dengan kembarnya Qabil. Nah yang namanya iblis terus bunuh saja. Hanya ketika Habil mengembala kambing tanpa diduga-duga langsung dipukul, dilempar pakai batu sehingga Habil meninggal dunia. Nah di sini. Nah kalau iblis seperti itu, setelah Habil meninggal dunia, iblisnya keluar dari Qabil sama. Nah iblis itu juga takut disiksa oleh Allah, lari. Ketika iblis sudah keluar dari tubuhnya Qabil sadar, merasa bersalah, tapi sudah terjadi di sini. Jadi biqairi membunuh Habil tanpa hak. Li'anna awalaman azhara hadhil khaslah. Jadi orang yang pertama kali melakukan perbuatan seperti ini, pembunuhan siapa? Qabil. Jadi nanti semua orang yang pembunuh itu nanti dipimpin oleh Qabil. Qabil wa hadhihi awwalu may yadkhuluha minal insi. Orang yang pertama kali melakukan pembunuhan siapa? Dari pihak manusia adalah Qabil. Wa iblis huwa awwalu may yadkhula minal jin. Iblis orang yang pertama kali melakukan perbuatan seperti itu dari pihak jin. Jadi iblis itu masuk pada jin. Dari golongan jin itu kan makhluk yang terbuat dari dan api. Kalau memang itu melanggar, itu iblis. Nah, iblis yang setan yang paling bahaya apa? Kalau menurut saya itu setan kepala hitam. Setan kepala hitam lah. Kita manusia. Ya manusia tubuh kita. Tapi kadang-kala kita itu dikendalikan oleh setan. Bentuknya manusia tapi kelakuan seperti setan. Nah itu namanya setan kepala hitam. Kalau kita diajak pada kejelekan,
Ya kadang-kadang setan itu menyerupai saudaranya, gurunya, akhirnya guru, orang tua, anak yang mengajak, orang tua mengajak kejelekan, itu bukan orang tua hakikatnya, itu sudah dikendalikan oleh jin sama iblisnya itu sudah berbentuk kepala hitam. Kalau iblis mengganggu rupa langgang aslinya, nggak mungkin ada orang ikut melihat langsung aja, takut orang itu. Makanya caranya iblis itu mengganggu kita masuk pada hati, pada pikiran kita. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.